kasih Tuhan untuk sore hari. Engkau luar biasa bagi kami. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mana sore hari ini Tuhan Engkau layakkan kami ada di tahta-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu menyembah Engkau ya Tuhan. Inilah hati kami ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Semuanya terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah sore hari ini kami belajar untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu, mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan. Kami menurut Dia mendengarkan kebenaran Tuhan. Biar hati kami, pikiran kami, telinga kami, semuanya tertuju kepada Tuhan. Untuk siap ditegur, siap diajar, siap dimotivasi, siap diberi semangat Tuhan, siap diberi kekuatan Tuhan, siap dipulihkan Tuhan, siap dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambil alih waktu ini Tuhan, pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga berakhir Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba tidak izinkan kuasa apapun, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang hendak mencuri benih ilahi pada Tuhan. Pada hal pada sore hari, Hamba hanya izinkan kuasa Roh Kudus yang bekerja sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hadir di tempat ini, bekerja dengan leluasa sehingga benih yang ditanam semua mendapat tempat yang layak, mendapat tempat yang subur di hati kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari semua anak Yud yang kuat mempercaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk tim Temuji Penyembah yang sudah mengikuti kita masuk dalam Tuhan. Saudara yang merasakan dan membuat tempat ini. Shalom semuanya anak Yud. Apa kabar semuanya? Semua sehat ya, saya bersyukur sekalipun di luar hujan ya. Tapi anak Yud memiliki semangat yang luar biasa sehingga bisa hadir di sore hari ini untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Kita bersama-sama beribadah semua karena kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kakak udah sering kakak, jadi Bapak Ibu terus saya ngerti ya. Kita akan belajar sore hari ini. Saya ada suatu anak muda di dalam Alkitab yang saya renungi habis-habis. Saya kagum-kagum akan kehidupannya, pribadinya. Sekalipun ada hal di dalam kehidupannya di akhir dalam pelayanannya ada sesuatu yang menggelitik hati saya, dan itu membuat saya merenungkan perjalanan hidup pelayanan saya sampai hari ini, bahkan sampai kapan Tuhan memanggil saya menjadi perenungan bagi saya. Jadi banyak hal yang sangat memberkati saya untuk saya bagikan kepada teman-teman di tempat ini. Anak muda ini bernama Gideon ya. Gideon, kita buka Hakim-Hakim pasal yang 6.
Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11 itu pasal 6 itu ayat 1 hingga ayat yang ke-40, tetapi saya hanya ambil beberapa ayat saja. Kalau anak muda ada waktu bisa dibaca dari pasal 6 hingga pasal yang ke-8, itu menceritakan tentang panggilan Gideon sampai akhir pelayanannya. Sudah ada di slide ya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11. Saya berikan topik pada sore hari ini, belajar dari kehidupan Gideon ya. Belajar dari kehidupan Gideon. Oke, ayo kita baca sama-sama. Yang bawah kita bisa dilihat di slide ya, saudara. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11. 3, 2, 1. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon batu-batin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiasir itu, sedang Gideon anaknya mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang-orang Midian. Ya. Saudara, saya tadi katakan bahwa saya merenungkan apa kehidupan atau pribadi Gideon. Saya tertarik dengan pribadiannya, panggilannya, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Gideon, sehingga itu membuat saya untuk membagikan kepada teman-teman di tempat ini. Jadi di dalam kitab Hakim-Hakim setelah Yosua, akhir daripada pemerintahan Yosua atau kepemimpinan Yosua, apa yang dialami oleh umat Tuhan pada zaman Hakim-Hakim ini setelah lepasnya kepemimpinan Yosua, bangsa Israel itu banyak mengalami penindasan karena kepemimpinan Yosua berakhir dengan tidak menumpas beberapa suku yang ada di situ, yang ada di tanah Kanaan, sehingga suku-suku itulah yang menjadi musuhnya umat Tuhan, yang dimana Tuhan pakai untuk membentuk umat Tuhan. Itu menceritakan bahwa karena Tuhan tahu bahwa ketika anak Tuhan ada dalam zona nyaman, bisa meninggalkan Tuhan. Ketika tidak ada masalah, umat Tuhan bisa meninggalkan Tuhan, santai dan lain sebagainya, merasa semuanya cukup dan tidak mencari Tuhan. Jadi itulah yang dialami oleh bangsa Israel atau umat Tuhan selepas kepemimpinan Yosua. Nah, beberapa hakim yang diangkat oleh Tuhan, semuanya mereka memimpin, ada yang 7 tahun, ada yang cuma 1 tahun, 2 tahun dan lain sebagainya. Kalau di dalam kepemimpinan Gideon ini, dia memimpin ada beberapa tahun. Setelah itu diganti lagi dengan anaknya, bukan anak kandungnya, selirnya ya. Jadi nanti kita baca sampai di pasal yang ke-8, karena dalam beberapa hakim-hakim di dalam kitab di dalam kitab ini yang paling banyak membicarakan tentang pelayan atau kepemimpinannya adalah Gideon. Sampai ada 3 pasal ya, dari pasal 6 hingga pasal yang ke-8. Saya akan membacakan dulu profil. Jadi biar kita tahu Gideon itu siapa, teman-teman yuk. Jadi profil daripada Gideon adalah nama Gideon dalam bahasa asli Gidon. Bahasa asli dalam perjanjian lama itu Ibrani ya. Terus arti Gideon itu si penghancur, pahlawan, perkasa, atau penebang. Itu diibaratkan penebang pohon ya. Terus nama lain daripada Gideon itu sendiri yaitu Yerubbaal,
Tempat kelahiran Gideon itu tidak disebutkan tahun tanggalnya, tetapi tempatnya di Ofra, itu ada di Hakim-Hakim 6 ayat 11 ya. Tadi kita sudah baca. Terus ayah Gideon itu juga tidak disebutkan ibunya siapa. Kita tidak menjelaskan ayah ibunya siapa, tetapi yang dikatakan ayahnya Yoas dari Bani Abiacer dari suku Manase. Ternyata Gideon ini berasal dari suku Manase, keturunan Yusuf ya. Keturunan Yusuf, anak Yakub. Berarti dia termasuk salah satu cucu daripada opung Yakub ya. Nah, kita lihat keturunan Gideon. Gideon ini memiliki anak laki-laki. Saya ketika merenungkan, kenapa kok nggak disebutkan anak perempuan? Ternyata nggak diperhitungkan kalau di situ ya, anak perempuannya. Keturunan Gideon ini dia memiliki anak laki-laki 71 orang, dan di situ dikatakan Gideon ini memiliki banyak istri ya. Tentu ya, karena anaknya 71, nggak mungkin satu istri melahirkan 70 anak ya. Jadi 71 anak ya, dan dua diantaranya bernama Abimelek dan Yotam. Abimelek ini bukan dia anak dari selirnya si Gideon ya, selirnya Gideon. Dan ini adalah pengganti daripada setelah Gideon mengangkat dari kepemimpinan sebagai hakim, menggantikannya. Dan nama Gideon ini disebut 40 kali di dalam kitab Hakim-Hakim dan juga di kitab Ibrani. Nah, Gideon ini adalah termasuk salah satu pahlawan iman ya, dalam kitab Hakim-Hakim dan juga di kitab Ibrani. Pekerjaan Gideon sebelum dia mengalami panggilan Tuhan atau meresponi panggilan Tuhan adalah petani. Nah, sesudah dia mengalami panggilan Tuhan, pekerjaannya adalah abri, tentara. Jadi atau panglima ya, bekerja sebagai tentaranya Tuhan itu sudah pasti ya. Jadi itulah profil daripada kehidupan Gideon. Jadi salah satu menggelitik hati saya kenapa ada beberapa tema yang saya kasih di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8 ini, tetapi sudah tinggal hari-harinya Bapak Ibu, teman-teman itu membuat saya merenung panjang. Bahkan saya katakan saya nangis sampai habis-habis. Saya berpikir, Tuhan kenapa seperti ini? Kok sudah mau khotbah, sudah mau menyampaikan firman Tuhan, tapi kok ini yang dikasih Tuhan buat saya? Air daripada kehidupan Gideon. Walaupun akhirnya juga dia meninggalkan sesuatu yang tidak baik, tetapi yang saya mengambil di sini Bapak Ibu, bahwa setiap hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang Tuhan pakai memiliki karisma tersendiri. Tapi saya percaya bahwa kekristenan adalah panggilan. Jadi kenapa saya katakan kekristenan adalah panggilan? Agama itu hanya buatan manusia yang menghubungkan, membawa kita, memperkenalkan kita kepada siapa yang kita sembah. Tetapi kekristenan sendiri adalah panggilan kepada siapa? Panggilan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tahu siapa yang sebenarnya pencipta kita, tahu siapa yang sebenarnya pencipta kita. Jadi kita sudah lihat profil daripada kehidupan Gideon. Ternyata kehidupan Gideon ini salah satu latar belakangnya, dia memiliki keluarga yang kalau teman-teman dulu baca di
pasal yang ke-6 itu dikatakan bahwa ayahnya itu menyembah Baal atau belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan tentu sebagai anak, sebagai seorang anak yang namanya Gideon ini, tentu dia juga hidup semaunya, ikut orang tuanya, ikut ayahnya, melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Nah, perlu diketahui bahwa di Hakim-Hakim pasal 6 ini diceritakan bahwa Gideon ini pekerjaannya adalah seorang petani. Dan dia mengalami yang namanya panggilan Tuhan, dia mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukan di saat dia kehidupannya mungkin karuan dan lain sebagainya, tapi di saat-saat dimana dia bekerja. Karena dikatakan di situ di pasal 1, di pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ada kesusahan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa dialami oleh bangsa Israel atau umat Tuhan pada saat itu. Di mana kesusahan itu bahwa umat Tuhan ketika mereka mau menabur atau mau menabur benih di ladang, setelah mereka menabur, ibarat kalau menanam padi, menanam tanaman apa saja, misalnya ubi, singkong dan lain sebagainya, setelah mereka menanam seperti itu, mereka pulang, datanglah musuh atau orang Midian ini untuk menghancurkan tanaman mereka. Dan Gideon ini kerja sebagai tukang kebun anggur. Dan dikatakan di situ bahwa ketika dia dalam situasi saat dipanggil Tuhan, dia bekerja dengan sembunyi-sembunyi, tujuannya supaya jangan dilihat oleh orang Midian pekerjaan yang dia lakukan, sehingga tidak ketika dia pulang nanti dia tidak, orang Midian atau musuh itu tidak datang menghancurkan apa yang dia sudah kerjakan itu, apa yang dia sudah lakukan itu. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik bahwa ada salah satu ciri dalam kehidupan Gideon, bahwa dia adalah orang yang penakut, artinya takut terhadap musuh. Musuhnya tentu bangsa Midian, itu bangsa yang tadi saya katakan bahwa ada beberapa bangsa yang diizinkan Tuhan untuk memproses umat Tuhan pada saat itu. Apa yang dimiliki, sifat apa yang dimiliki selain penakut, apa yang dimiliki oleh Gideon? Dia memiliki konsep yang salah tentang alam, atau pandangan yang salah tentang alam, bahwa dia dengar dari nabi, dia dengar dari hakim yang lain bahwa berbicara tentang firman Tuhan, bahwa Tuhan pasti menyertai umat Tuhan. Kalau Tuhan yang membebaskan umat Tuhan dari tanah Kanaan, dari perbudakan di Mesir dan menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan, Tuhan yang sama juga yang diyakini oleh Gideon pasti menolong umatnya. Tetapi kenyataannya bukan tidak seperti yang Gideon mengharapkan. Malah penderitaan, kesusahan yang dialami oleh mereka pada saat itu, ditambah lagi ayahnya yang menyembah Baal, melakukan Baal untuk menyembah kepadanya. Dan dikatakan di situ, ketika Gideon memiliki pandangan yang seperti itu, yang salah terhadap Tuhan, saat-saat itulah Tuhan datang dan menjumpai
kehidupan itu pribadinya Gideon. Teman-teman itu yang saya kasihi dalam Tuhan, siapakah kita hari ini di hadapan Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan bagi kita. Bahwa rencana Tuhan bagi setiap pribadi saya dan saudara tidak ada yang akan gagal. Tinggal kita menunggu waktu kapan Tuhan akan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Rencananya apa? Rencana untuk Dia memanggil kita untuk sungguh-sungguh bertobat. Saya sangat percaya bahwa dalam kegalauannya Gideon melihat orang tuanya, bahkan dia katakan bahwa dia berasal daripada keluarga yang tidak terkenal, keluarga kecil, bahkan dia seorang pemuda yang pemalu, mungkin dia merasa minder dan lain sebagainya. Karena di tengah-tengah kegalauannya, mungkin juga Alkitab menceritakan, tetapi mungkin juga di saat-saat dia, karena dia udah usianya muda, dia usianya masih muda, mungkin juga saat-saat itu dia mungkin mengalami putus pacar, atau bermasalah sama pacarnya, atau mungkin orang tuanya, atau mungkin temannya. Makanya di tengah-tengah kegalauannya, Tuhan datang menjumpai dia. Kita baca di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-11 saya baca ulang, nanti langsung ayat 12 ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting Yofra. Kemudian Yoas orang Abiasyar itu sedang Gideon anaknya mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Maka malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, salah satu ciri Gideon selain dia seorang penakut, ciri yang baik adalah artinya kelihatan Gideon ini seorang muda yang bekerja keras. Dikatakan dia ada di kebun anggur, dia bekerja. Dia punya strategi lagi, maksudnya dia bekerja sembunyi-sembunyi supaya apa yang dia kerjakan itu jangan sampai dirusak oleh musuh. Artinya dia berhikmat, karena dia tahu dia ada dalam mereka umat Tuhan, atau mereka ada dalam penindasan. Lalu di tengah-tengah kegalauannya, dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang petani dengan baik. Tetapi teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan, kembali lagi saya katakan bahwa panggilan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak sama. Panggilan setiap kita anak-anak Tuhan tidak sama. Anda mungkin dipanggil saat ini sedang kuliah, atau mungkin dipanggil saat saudara bekerja, atau mungkin dipanggil sesudah berkeluarga. Tetapi yang jelas, setiap rancangan Tuhan bagi setiap anak-anaknya tidak akan pernah gagal. Tidak akan pernah gagal. Waktu saja yang berbeda yang membedakan panggilan saya dan saudara. Kita akan masuk ke poinnya. Ketika Tuhan sudah menampakkan diri kepada Gideon, Gideon sendiri secara pribadi tersentak, kaget. Kok dari keluarga yang berantakan, keluarga yang menyembah Baal, keluarga yang hancur, keluarga yang tidak mengenal Tuhan, sudah tidak mengenal Tuhan, tidak diperhitungkan pula di
keluarga besarnya mungkin. Tiba-tiba Tuhan datang menampakkan diri kepadanya bahwa engkaulah Gideon yang akan aku menyertai engkau menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Apakah kalau di antara kita seperti itu tiba-tiba Tuhan berbicara, entah itu melalui mimpi, entah itu melalui secara langsung kepada kita, walaupun itu mustahil, karena kalau nggak mustahil itu bukan Tuhan namanya. Amin. Kalau sesuatu yang kita alami terus kita itu masih masuk akal, itu bukan Tuhan. Tapi yang namanya kalau nggak masuk akal itu kerjaannya Tuhan. Itu saya percaya Gideon itu pasti kayak disawar petir di siang hari. Kenapa Tuhan saya seperti ini? Kok tiba-tiba saya dikatakan engkau pahlawan yang gagah perkasa? Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Jadi orang penakut, dari orang penakut, pengecut, dari keluarga yang tidak diakui, tidak dikenal, dari penyembah berhala keluarganya, Tuhan ngomong seperti itu. Tentu saja sebagai seorang Gideon pasti dia kaget akan suara daripada Tuhan, sehingga dia sendiri gak yakin akan suara itu. Poin yang pertama yang saya dan teman-teman di tempat ini perlu pelajari bahwa panggilan Tuhan kepada kita, anak-anaknya, tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Apapun keadaan dan situasinya, Tuhan gak lihat kondisi keluarga kita, Tuhan gak lihat kondisi kita secara pribadi, Tuhan gak lihat latar belakangmu. Tapi yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita adalah potensi yang nanti Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan mau kembangkan, yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika dia panggil kita, dia gak lihat keadaan kita, situasi kita. Dapatkah? Memungkinkankah? Bukannya Yoas sebagai ayahnya yang mau dirubah oleh Tuhan? Kenapa harus anaknya? Jadi poin yang pertama-tama Tuhan memanggil saya dan saudara. Pertama-tama Tuhan memanggil saya dan saudara. Tuhan meluruskan pandangan kita yang benar tentang Dia sebagai pencipta kita. Ketika Allah memanggil kita, Dia akan meluruskan, Dia akan menjelaskan pandangan kita, pengalaman kita, hubungan kita tentang Dia. Karena tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, berbagai cara kita melakukan kita tidak bisa. Oleh karena itu, ketika Tuhan memanggil Gideon, kita lihat di ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Kalau konsep pemikiran kita, pandangan kita sudah salah tentang Tuhan, sudah pasti yang kita lakukan salah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi pertama-tama Tuhan memanggil kita, Tuhan mengeluarkan kita dalam kondisi apapun, entah itu keadaan kita waktu itu baik-baik, atau keadaan kita waktu kita hancur, keadaan kita, latar belakang kita dan lain sebagainya dalam situasi yang tidak menentu. Tetapi yang Tuhan lihat adalah ketika Dia memanggil kita, Dia tahu apa yang Dia akan kerjakan ke depan.
dalam kehidupan kita. Dan pertama yang dilakukan dalam kehidupan kita, dia meluruskan hubungan kita, dia meluruskan pandangan kita terhadap siapa pencipta kita. Ketika saya merenungkan ini, dalam pemikiran saya berarti Gideon ini tahu tentang firman Tuhan, tahu tentang sejarah Israel, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, perjalanan mereka. Artinya dia baca firman Tuhan, dia baca sejarah perjalanan bangsa Israel dipimpin Musa sampai beralih kepemimpinan kepada Yosua. Dia tahu, sehingga dia mulai berdalih kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang Engkau benar, kenapa kami mengalami penderitaan seperti ini? Kenapa Engkau izinkan orang tua saya menyembah berhala? Kenapa Engkau membiarkan orang tua saya meninggalkan saya? Kenapa Engkau membiarkan orang tua saya miskin? Kenapa Engkau melahirkan saya dari keluarga yang mungkin hari ini hanya bapak atau ibu? Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan sering berkata kepada Tuhan seperti itu? Pertanyaan itulah yang sering kita lontarkan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan enggak adain saya, menghadirkan saya di tengah keluarga yang baik-baik, keluarga yang kaya, keluarga yang apa yang saya butuh tersedia. Tetapi Tuhan menghadirkan saya di tengah-tengah keluarga yang miskin, hancur, keluarga yang tidak bisa membedakan tangan kanan yang mana, tangan kiri yang mana. Tetapi justru pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat Tuhan katakan kepada Gideon. Tuhan hanya berkata, Tuhan hanya mengatakan 3 kata kepada Gideon. Gideon, aku menyertai engkau. Gideon mengeluarkan berbagai dalih panjang, bahkan dia ceritakan kepada perjalanan bangsa Israel yang disertai Tuhan di padang gurun sampai ke tanah Kanaan. Jawab Tuhan cuma 3 kata, Gideon, aku menyertai engkau. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan, anak-anak youth, tak ada di ICARE, kita ada di KKA, tidak ada di dalam pelayanan. Kita banyak bertanya kepada Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan engkau berkuasa, kenapa engkau izinkan ini saya alami? Kau izinkan masalah ini saya hadapi? Pastikan hari ini Tuhan berbicara. Tuhan mau memperbaiki pandanganmu tentang siapakah Tuhan itu. Siapakah Dia? Dia Allah yang berdaulat, yang membentuk saya dan saudara apa yang sesuai dengan apa yang Dia mau. Tentu saja pembentukan itu tidak ada yang mudah. Itu yang dialami oleh Gideon. Berbagai dalih diberikan kepada Tuhan. Cara kita memandang kepada Tuhan akan menentukan cara kita berhubungan dengan Tuhan. Apabila kita hanya berpusat pada kuasanya, kita mungkin akan memuji Dia sama seperti kita memuji tokoh jagoan di buku komik, buku cerita maksudnya. Namun apabila kita terlalu menekankan kebaikannya, mungkin saja kita cenderung meremehkannya. Tetapi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa Dia Allah yang kasih, juga Dia Allah yang adil. Dia Allah yang menghajar, juga Dia Allah yang merangkul.
Di Ibrani pasal yang ke-5 dikatakan, dapatkah seorang anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, orang tuanya? Jadi poin yang pertama, ketika Allah memanggil saya dan saudara, Dia perbaiki cara pandang kita tentang Dia. Hari ini kita ada di IKEA, kita ada di tempat ini, gereja ini, Tuhan sedang berusaha mengenai pandanganmu harus benar tentang Dia. Oh, Dia bukan hanya Allah yang mengasihi dan mengasihi tanpa Dia menegakkan keadilannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada resikonya, pasti ada konsekuensinya. Dia Allah yang penuh kasih, tapi Dia Allah juga yang kudus, yang Dia tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Oleh sebab itu saya katakan, UPPKC BN tidak salah kalau saudara ada di KKA atau IKEA, karena saudara akan dibentuk, diajar untuk mengenal siapa pencipta saudara dengan benar, siapa saudara Allah yang saudara sembah hari ini. Poin yang kedua, pertama, ketika Allah memanggil kita sebagai anak-anaknya, Dia pasti berurusan dulu dengan pandangan kita, memperbaiki pandangan kita yang benar tentang Dia. Poin yang kedua, ketika Allah memanggil kita, Dia akan memperbaiki pandangan kita tentang diri kita sendiri. Kalau ada loh, itu udah umur seperti ini tapi nggak tahu tentang diri kita sendiri loh. Jadi seperti ini, ketika kita mengenal siapa yang menciptakan kita, kita menghargai ciptaannya, kita menghormati ciptaannya, disitulah kita akan menghargai ciptaannya. Artinya kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan mengenal diri kita. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, kita tidak mungkin mengenal siapa diri kita. Oleh karena itu, di dalam kekristenan kenapa dikatakan bahwa kita ini harus membawa kabar baik kepada semua orang? Karena di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 ayat yang ke-20 sampai 27 dikatakan bahwa marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Itu artinya Tuhan nggak menciptakan manusia serupa dan segambar dengan yang lain, tapi manusia menciptakan manusia itu seturut dan segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Kalau hari ini kita bisa memandang ini agama ini, agama itu, agama ini dan lain sebagainya, itu manusianya yang buat. Tetapi di hadapan Tuhan semua sama. Kenapa semua sama? Karena Allah menciptakan manusia hanya satu, Adam, yang kedua Hawa, segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Maksud gambar dan serupa adalah sifat-sifat Allah ada dalam diri manusia, yang memang tadi dirusak oleh iblis tetapi sudah diperbaharui melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika Dia memanggil kita, Dia akan berurusan bagaimana kita harus kenal siapa itu yang menciptakan seisi dunia ini termasuk kita. Setelah itu baru pribadi kita. Kita lihat di ayat yang ke-15, 6 ayat yang ke-15. Saya baca dari ayat
ayat yang ke-14 ya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon kehilangan jati diri. Gideon merasa minder, kehilangan percaya diri. Teman-teman itu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita semua sebelum dipanggil Tuhan, siapapun dia pasti ngalamin hal yang demikian. Oleh karena itu saya katakan bahwa hari ini teman-teman tidak salah ada di tempat ini, supaya pemulihan jati diri itu terjadi. Identitas kita, mengenal tahu identitas kita yang benar itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang saya percaya itu bukan sesuatu yang instan akan terjadi bagi saudara. Itu membutuhkan waktu. Tetapi pesan saya sore hari ini saya katakan, jangan tinggalkan eker, jangan tinggalkan persekutuan, sampai engkau menemukan benar-benar bahwa Tuhan mengasihi, mencintaimu lebih dari segala-galanya. Sampai engkau menemukan bahwa dirimu bahwa benar Tuhan, selama ini saya anggap diri saya seperti ini, kok keluarga saya seperti ini, bapak saya udah gak anggap saya lagi, bapak saya udah gak tahu kemana, mama saya juga gak tahu kemana. Saya harus sekolah sambil kuliah, sekolah sambil kuliah. Kok pada bengong, saya gak salah ngomong, kok diam-diam aja ya. Kerja sambil kuliah, kayaknya terlalu tersepona ya. Jadi teman-teman itu yang saya kasih dalam Tuhan, mengenal jati diri kita itu sangat penting. Dan poin yang pertama adalah mengenal siapa pencipta saudara. Dia memanggil saudara, tidak tahu keadaan saudara dalam situasi yang bagaimana, tapi kalau sudah waktu Tuhan, Tuhan akan tarik, Tuhan akan panggil. Saudara mau berkeras hati. Mazmur 139 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 dikatakan firman Tuhan. Saudara melari sampai di mana? Halo, hari ini Pastor Wigan, Pastor Mansel, bahkan mentor kejar saudara. Mungkin mereka sampai kunjungan pertama 2 kali tak ketemu saudara. Tapi firman Tuhan katakan bahwa saudara berlari sampai di mana? Kalau sudah waktu Tuhan, kita tidak bisa mengelak. Dan cara Tuhan memanggil kita, cara Tuhan menarik kita untuk menggenapi janjinya, visinya. Oleh karena itu, kalau sore hari ini saudara ada di Aiker, ada dalam persekutuan, ada dalam pelayanan di tempat ini, saya katakan serahkan hatimu dibentuk oleh Tuhan. Karena ketika engkau mengenal jati dirimu sendiri, di poin yang ketiga saya kasih berikan kepada saudara hari ini, apa yang dialami oleh Gideon. Tuhan memakai malaikat Tuhan untuk memanggil Gideon supaya dia tahu bahwa Tuhan melihat potensi yang besar di dalam dirinya Gideon, sehingga dari seorang penakut menjadi seorang pahlawan. Poin yang ketiga, poin yang pertama tadi, ketika Tuhan memanggil kita, dia akan berurusan dengan pandangan kita tentang Tuhan, tentang diri, siapa dia adalah pencipta kita. Dan yang kedua, ketika Tuhan memanggil kita, dia akan berurusan dengan pribadi kita, supaya kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan semena-mena dia mengadakan kita. Jangan katakan bahwa saya anak yang tertolak, anak yang terbuang, saya anak yang tidak diinginkan oleh orang tua. Jangan katakan seperti itu. Tapi itu kalau Tuhan sudah memanggil saudara, dia akan berurusan dengan pribadi saudara. Amin. Poin yang ketiga, Tuhan mengubah mental Gideon dari penakut menjadi pemberani.
Kita lihat di pasal yang ke-6, masih di ayat yang ke-14 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Dan seorang penakut, kenapa penakut? Karena sudah penakut, merasa minder, kurang percaya diri atau tidak pede ya terhadap dirinya sendiri. Tetapi cara Tuhan untuk membentuk dia, untuk membuat Gideon tahu tentang identitas dirinya, siapa dirinya di hadapan Tuhan. Walaupun banyak yang dilakukan yang dikatakan oleh Gideon kepada Tuhan untuk mengelak dari panggilan Tuhan, itu mengingatkan saya akan panggilan Yeremia. Kita lihat di dalam Yeremia pasal yang pertama. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-4, ke-5, ayat yang ke-6. Yeremia pasal 1 ayat ke-4, ayat ke-5 dan ayat ke-6. Demikian firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Katakan lagi di ayat ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Jadi teman-teman itu yang saya katakan, yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa apa yang saya katakan tadi, bahwa kalau Tuhan sudah mau memperbaiki identitas diri dalam kehidupan kita, memperbaiki identitas diri kita, artinya Dia mau supaya kita melakukan sesuatu yang lebih besar. Tentu saja untuk tujuannya, yaitu saudara dan saya harus mau diutus. Saudara berbicara diutus, orang seringkali katakan bahwa itu hamba Tuhan yang harus diutus, bukan saya yang diutus. Saya bukan hamba Tuhan, harus sekolah teologi, harus sekolah pendeta dan lain sebagainya. Kalau kayak gitu, Matius 28 ayat yang ke-20, 19, 20 itu mungkin gak dicatat, gak dikatakan Yesus. Tetapi perhatikan baik-baik sore hari ini. Tuhan memanggil kita, membentuk kita, memproses kita untuk suatu tujuan yang khusus, yaitu mengutus kita untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik itu bukan berbicara mengenai kabar baik di atas mimbar ini, memberitakan kabar baik di atas mimbar ini saja, tetapi memberitakan kabar baik itu di tempat di mana saya dan saudara diutus Tuhan untuk berada. Entah itu di kampus, entah itu di tempat kerja saudara, di sekolah, itu Tuhan utus ke situ. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya ada di KKA, diperlengkapi, ada yang katakan, kok tiap hari harus disuruh baca firman Tuhan ya, bete banget. Apa yang saya lakukan ke anak saya sejak dia udah bisa baca? Saya ajarin untuk baca firman Tuhan. Hari ini di alam dia udah di teens ya, itu dikerjakan untuk dia. Saya nggak dengar komplain dari dia. Yang saya dengar itu adiknya. Kenapa kakaknya nggak komplain? Karena sudah dibiasakan. Adiknya suka komplain, bahwa suruh ngoceh-ngoceh belum baca firman. Ya saudara
saya dibentuk di tempat ini, proses di tempat ini tujuannya cuma satu, saudara di mana saudara ditempatkan, saudara berada menjadi berkat. Itu saudara diutus di situ. Bukan diutus harus didoakan di depan sini oleh hamba-hamba Tuhan. Saya utus engkau di sana ya. Enggak. Tetapi saudara dipersiapkan di Eiker, dipersiapkan di tempat ini melalui berbagai pembinaan dan lain sebagainya. Tujuannya adalah ketika saudara bekerja dimanapun saudara ditempatkan untuk bekerja, saudara menjadi berkat di sana. Sehingga yang tadi ketika saudara ada mungkin di persekutuan atau Eiker, saudara mungkin malu-malu, bahkan baca firman Tuhan juga nggak mau, doa nggak mau. Tapi saudara dilatih di situ. Saya katakan sekali lagi pada sore hari ini, serahkanlah hatimu dibentuk Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan lebih tahu potensi yang ada dalam dirimu daripada mentormu, pembina rohanimu. Sehingga kalau dia izinkan kita ada di komunitas itu, artinya dia mau supaya kita mau dibentuk, mau diproses. Sekalipun itu nggak enak, itu sakit bagi kita. Tetapi sore hari ini saya katakan, serahkan hatimu dibentuk Tuhan. Engkau akan lihat, kau akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dari bentak penakut saudara, rasa minder, kurang percaya diri, sehingga Tuhan katakan engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Mari kita lihat bukti dari video menjadi pahlawan yang gagah perkasa apa yang dilakukan lebih dulu. Kita lihat di Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-32. Saya nggak baca semua karena waktu. Pertama yang Gideon lakukan adalah kesimpulan daripada Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai 32 adalah Gideon berani meruntuhkan Baal atau penyembahan berhala dari siapa? Orang tuanya. Wow. Jadi ketika Tuhan sudah mau merubah atau Tuhan sudah membentuk kita, kita sudah tahu sendiri kita siapa di hadapan Tuhan. Maka bukan kita lagi teman-teman youth yang akan memimpin diri kita untuk melakukan sesuatu yang harus berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikan kita keberanian, Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Yang kita lakukan mungkin selama ini bagi keluarga kita, orang tua kita, hal ini mungkin tidak bisa. Bagi kita, bagaimana saya bisa ngomong kepada bapak mama saya yang selama ini perhatikan saya, membesarkan saya, dan menyekolahkan saya dan lain sebagainya. Sementara dia kalau lakukan yang salah, saya nggak bisa berani ngomong karena saya takut saya diusir atau takut saya tidak di sekolah dikuliahin lagi dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memberikan keberanian kepada kita, artinya bukan kita lagi memimpin, harus katakan kepada keluarga kita melakukan kesalahan atau orang tua kita, tetapi Roh Kudus yang akan memimpin kita. Entah itu penyembahan berhala, mungkin penyembahan berhala ini bukan dalam arti sesuatu yang khusus disembah ya, dalam bentuk patung, bentuk bentuk fisik yang disembah oleh manusia. Tetapi ada hal tertentu mungkin dalam pribadi kita, atau mungkin dalam pribadi keluarga kita, orang tua kita, atau mungkin teman kita yang Tuhan tidak kehendaki dan saat itu kita tahu. Tuhan katakan tegur, katakan. Ketika kita katakan hal itu, antara dua, kita disingkirkan
Kita nggak berteman lagi sama teman kita yang kita katakan baik banget loh. Tuhan berurusan dengan orang tuanya Gideon yang punya bapak. Artinya bapaknya teman-teman itu yang saya kasih dengan Tuhan. Tuhan memulai dulu daripada keluarganya Gideon. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan oleh kepada Gideon, dan apa yang dilakukan Gideon, apa yang dikatakan firman Tuhan, sampai orang tuanya tidak marah itu Tuhan meruntuhkan berhala-berhala, malah orang tuanya dibela. Keluarganya katakan, itu anakmu yang meruntuhkan Baal itu. Dilaporkan ke orang tuanya, malah orang tuanya bela. Kalau bukan itu cemahan Tuhan terhadap orang tuanya, apa? Nggak diusir Gideonnya, atau mungkin nggak diizinkan, nggak disuruh bunuh, walaupun anak saya dia lakukan sesuai dengan apa yang saya tidak mau, bisa diizinkan untuk bunuh. Tetapi saat tadi saya katakan, ketika Gideon mengelak dari panggilan Tuhan, aku ini masih muda, aku dari keluarga yang tidak terpandang. Tuhan hanya katakan 3 kata, aku menyertai engkau. Kata menyertai engkau itu berbicara mengenai kalau Roh Kudus, kalau sudah Tuhan yang pimpin, itu bukan kekuatan manusia lagi yang lakukan itu, tetapi benar-benar kekuatan Tuhan yang ada dalam diri Gideon sehingga dia berani melakukan itu. Halo yuk. Hari ini kita ditempatkan di mana? Tempat kita kuliah, kita kerja, atau kita ada di keluarga kita yang saudara tahu keluarganya masing-masing. Sore hari saya tidak mengajarkan apa yang kau tidak sukai dari kehidupan orang tua kalau tidak dipimpin Tuhan. Hati-hati, jangan buat. Bisa nanti menuju ke gereja, Herodes yang suruh ya. Tapi percaya, kalau engkau sudah dipulihkan hubunganmu sama Tuhan, pandanganmu tentangmu kalau sudah dipulihkan, jati dirimu kalau sudah dipulihkan Tuhan, kan Tuhan akan memimpinmu step by step untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hatinya. Dikatakan pahlawan itu bukan prajurit yang biasa-biasa yang mengandalkan ototnya dan lain sebagainya, tapi ini berbicara mengenai bahwa seorang Gideon Tuhan kasih kemampuan supranatural untuk tidak berkompromi dengan yang namanya dosa, tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Dari seorang penakut, seorang yang rendah diri, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih spirit yang luar biasa sehingga dikatakan dia mampu membuat terobosan di tengah-tengah keluarganya. Pertama dia berhadapan dengan penyembahan berhala dari ayahnya. Apalagi yang dilakukan oleh Gideon itu ada di Gideon Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-34. Gideon disuruh Tuhan untuk berperang melawan musuh orang-orang Midian. Dari 32.000 pasukan yang direncanakan Gideon harus bawa, Tuhan katakan kurangi cuma 300. Ini kepahlawanan Gideon cuma 300. Artinya ada suatu penyaringan. Jadi dari 300 pasukan dikurangi 32.000 pasukan dikurangi menjadi 300, mengalahkan musuhnya berjumlah 135.000. 300 kalahkan 35.000, 135.000 masuk akal nggak sih? Gak masuk akal. Tetapi Tuhan katakan cuma 3 kata, aku menyertai engkau.
Lut, kalau Tuhan sudah menyertai kita, ketika kita lakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita, kita akan mampu melakukannya walaupun hal itu tidak masuk akal. Walaupun hal itu tidak masuk akal, Tuhan pasti memberikan kita kemampuan untuk melakukan sesuatu yang membawa kemuliaan bagi namanya. Poin yang terakhir, kepahlawanan Gideon. Gideon ditempatkan mencari pahlawan umat. Teman-teman itu yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa tentu saja dengan ketiadaan keberhasilan kita di suatu tempat misalnya seperti itu, yang kita rindukan adalah orang mengenal kita baik. Amin. Tentu saja kita pengen orang mengenal kita bahwa kita menjadi berkat bagi mereka. Halo, itu yang menjadi tujuan utama kita. Itu menjadi tujuan utama kita. Orang mengenal kita baik. Mentor saya luar biasa, sehingga ketika saudara dia mungkin kita kerja di luar kota dan lain sebagainya, ini ingat mentornya karena apa? Mentornya selalu mensupport, membina rohaninya. Itu tentu saja pasti setiap kita merindukan. Oleh karena itu, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan menempatkan Gideon menjadi pahlawan umat. Itu ada di Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-32 ini yang terakhir. Ibrani pasal 11 ayat ke-32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Ini berbicara mengenai kepahlawan atau keberhasilan Gideon sampai akhir hidupnya. Saudara, pembentukan Tuhan atau panggilan Tuhan dalam kehidupan kita tentu bukan sesuatu instan, kita harus lalui. Tetapi kita harus percaya bahwa setiap rancangan Tuhan yang ada pada setiap kita itu berbeda. Panggilannya juga terhadap kita berbeda. Oleh karena itu, yang Tuhan mengerjakan pertama kali ketika Dia memanggil kita, membentuk kita, kerjakan pertama kali adalah Dia mau kita memiliki pandangan yang benar tentang siapa Dia sebagai pencipta. Yang kedua, Dia akan terus membentuk kita sampai kita tahu identitas diri kita sebagai anak-anaknya. Karena ketika kita tahu tentang identitas diri kita, itu berbicara mengenai pemulihan hubungan, berdamai dengan diri kita sendiri. Kita akan menerima diri kita apa adanya. Kita nggak minder. Kita di tengah-tengah orang lain kita nggak minder karena apa? Kita tahu bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Walaupun tidak bisa disangkal bahwa status sosial, kesenjangan sosial itu selalu ada, tetapi kita akan selalu berpikir bahwa saya nggak dibedakan oleh Tuhan kok, sama kita di hadapan Tuhan. Yang membedakan saya hari ini mungkin keluarga saya status ekonominya seperti ini, atau ini berkedudukan saya enggak. Tetapi yang saudara harus pastikan bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Ketika kita tahu jati diri kita, kita akan bisa juga menerima orang yang ada di sekeliling kita apa adanya. Dan ketika kita menerima orang lain apa adanya karena kita sudah tahu jati diri kita, itu menandakan bahwa kita sudah jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan tentu tidak kalah, kita pasti mau supaya apapun yang kebaikan, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, orang lain diberkati, dan melalui orang lain diberkati kita selalu diberkati. Apakah tidak ada
keburukan yang dilakukan Gideon ada. Itu akan bagian lain, kalau saya tambahkan nanti bisa sampai jam 7 nanti ya. Ada. Itu membuat saya katakan berubah langsung tinggal berapa jam langsung berubah tempo saya, karena itu membuat saya berenung sampai hari ini. Sebagai hamba Tuhan, perjalanan kehidupan pelayanan itu menjadi suatu perenungan sendiri ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Itu yang saya bagikan kepada kita pada sore hari ini. Saya undang beliau menuju ke depan untuk maju ke depan, dan jemaat saya undang untuk berdiri kita melakukan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari firman Tuhan sore hari ini sudah kembali mengingatkan kita bahwa setiap panggilan Tuhan terhadap diri kita walaupun itu berbeda, tetapi pastikan bahwa Tuhan akan berurusan tentang pengenalan kita terhadap Dia, karena Dia sudah datang menebus kita, memberikan hidupnya untuk kita. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar, memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan, maka percaya bahwa Dia juga akan memperbaiki pemulihan pribadi kita sebagai anak-anaknya, bahwa kita berharga bagi Dia. Sekalipun mungkin kita tidak dipandang oleh orang-orang di sekeliling kita, mungkin keluarga kita, tetapi Tuhan katakan engkau berharga bagiku, engkau harus bangkit, karena saya tahu potensi yang ada dalam dirimu. Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Pada sore hari ini kalau kau merenungkan pujian, engkau tahu kapan Tuhan memanggilmu. Atau mungkin hari ini juga masa kau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkata kepadamu, ini waktunya untuk engkau bertobat, ini waktunya untuk engkau menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya engkau tahu siapa yang menciptakanmu, engkau tahu jati dirimu di hadapannya. Dia katakan bahwa engkau sore hari memiliki potensi yang luar biasa memakai engkau. Entah Dia memakai engkau nanti untuk profesi dalam bidang apapun, tapi Dia mau supaya engkau menjadi sambung berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Yang memandang
sudah ditabur. Hamba sangat percaya bahwa firman yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Gideon menjadi satu lambang generasi yang memiliki gambar diri yang rusak. Bahkan dia menjadi satu pribadi yang memiliki 1001 alasan di hadapan Allah ketika kau memilih dia. Sore hari ini Tuhan, ketika firman itu telah ditabur, terkadang sebagai anak-anak muda di tengah kehidupan milenial sekarang, terlalu sering kami di hadapan Tuhan ketika Engkau memutus, ketika kami sudah menyadari kami dipilih untuk Tuhan, kami dipilih Tuhan untuk membawa kabar baik, untuk menceritakan kemurahan kebaikan Allah, tetapi terkadang kami memilih diam. Mulut kami menjadi keluh untuk memperkatakan kebaikan kemurahan yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Terkadang kami banyak alasan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sibuk, aku masih muda, aku masih banyak kehendak dan rancangan untuk masa depan. Tetapi sore hari ini Kau menegur kami dari sosok pribadi Gideon. Ketika Allah yang sudah memilih kami untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang hebat dan besar mulai masa muda kami, sore hari ini kami bertobat dan kami berkata, ini kami dalam biji matamu, pakailah sesuai kehendak. Terima kasih Bapa, berkati terus bagi hamba-Mu Pastor Herodes, pakai dia terus dan urapi dia, permuliakan diri-Mu dalam kehidupannya, keluarganya, pelayanan yang Tuhan percayakan. Banyak orang menjadi percaya dan melihat karya Allah yang hebat dan besar melalui pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memberkati Tuhan setiap youth apapun yang menjadi pergumulan mereka. Hamba memperkatakan Yesus terlebih besar. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat pada sedetik pun dalam setiap. Aku melepaskan damai sejahtera-Ku bagimu. Aku berkata kepadamu, ada beberapa orang yang sore hari ini hadir di tempat ini yang memiliki kegundahan, kekhawatiran yang luar biasa. Aku berkata, tenanglah, diam. Tenanglah hai jiwa yang memberontak, tenanglah hai jiwa yang khawatir. Ini jangan takut. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba bersyukur buat sore hari ini. Mari teman-teman yuk, KBP KCBN, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga.